Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasimta Sari dari Formasi Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Unit Kerja TVRI Stasiun Lampung. Di sini saya akan memaparkan mengenai rangkuman agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga memandang diri dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Jadi, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang terhadap jati diri bangsa dan perilaku yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Konsensus dasar bangsa. Jadi memiliki 4 pilar konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai ASN, kita harus menjadikan 4 pilar ini sebagai landasan dalam bekerja dan bertindak. Nilai-nilai dalam Pancasila, semangat persatuan dalam NKRI, dan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman dalam pelayanan publik. Terdapat 5 nilai utama dalam bela negara yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Yang pertama, cinta tanah air. Jadi itu merupakan rasa bangga, hormat, dan loyal terhadap Indonesia, ditunjukkan dengan menjaga nama baik bangsa, menghargai budaya lokal, dan melindungi kekayaan negara. ASN menunjukkan cinta tanah air melalui pelayanan publik yang jujur dan profesional. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari satu bangsa Indonesia. Kita menjunjung persatuan dan tidak mudah terpecah oleh isu sara. Dalam bekerja, ASN harus memperlakukan semua warga secara adil tanpa membedakan latar belakangnya. Yang ketiga, setia pada Pancasila. ASN wajib berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu mewujudkannya dalam tindakan nyata seperti adil, bermusyawarah, dan menghormati hak orang lain. Yang keempat yaitu rela berkorban. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi tugas negara. Nah, dalam konteks ASN, itu artinya kita harus bekerja ikhlas melayani masyarakat meskipun dalam keterbatasan atau tekanan. Yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Ini meliputi kesiapan dasar secara fisik, mental, dan pemahaman terhadap ancaman negara. ASN dituntut siap menghadapi berbagai tantangan baik internal organisasi maupun dari luar. Selanjutnya yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah proses memahami dan mengevaluasi masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini dan menjadi perhatian publik, serta memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Sebagai ASN, kita harus peka terhadap situasi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang sedang berkembang. Contohnya masalah pinjaman online ilegal, hoax AI, atau inflasi pangan. Isu kontemporer adalah isu yang sedang ramai dibahas, berdampak luas, dan bisa mempengaruhi stabilitas sosial. Selanjutnya, perubahan lingkungan strategis. Jadi, perubahan lingkungan strategis ini ada 5 poin, yaitu yang pertama individual, yang kedua family, yang ketiga community atau culture, yang keempat society, dan yang kelima global. Modal insani. Modal insani itu adalah modal utama dalam membentuk ASN yang unggul dan berdaya saing. Terdiri dari 6 komponen penting. Yang pertama adalah intelektual, di mana intelektual itu adalah kemampuan berpikir logis, kritis, dan analitis. Yang kedua, emosional. Emosional itu adalah kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan memahami emosi orang lain. Yang ketiga, sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain secara positif. Yang keempat, moral, berkaitan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kelima, ketabahan, yaitu kemampuan bertahan dalam situasi sulit dan tetap semangat dalam menjalani hal tersebut. Kemudian yang keenam, kesehatan fisik. Jadi kondisi tubuh yang sehat menjadi syarat utama agar kita semua bisa bekerja secara optimal dan produktif setiap harinya. Selanjutnya isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama ada korupsi. Korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ASN itu dituntut untuk bersih dan transparan sebagai garda depan pemberantasan korupsi. Yang kedua, narkoba dan psikotropika. Jadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba melemahkan generasi bangsa. Jadi kita harus menjadi agen pencegahan dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan zat berbahaya ini. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Jadi pemahaman ekstrim yang berujung pada tindakan kekerasan. ASN harus menjunjung toleransi, menjaga persatuan, dan menolak paham radikal.
Yang keempat, money laundering atau pencucian uang, di mana itu adalah proses menyamarkan uang dari kejahatan agar tampak legal. ASN di bidang keuangan harus waspada terhadap praktik ini melalui pengawasan dan pelaporan. Yang kelima, proxy war, yaitu perang tanpa senjata melalui media, ekonomi, budaya, dan politik. Indonesia bisa dilemahkan lewat intervensi asing yang tidak terlihat secara langsung dari proxy war ini. Lalu, kejahatan siber atau cybercrime, yaitu meliputi peretasan, penyebaran hoaks, dan penipuan digital. ASN wajib paham literasi digital dan menjaga keamanan data instansi. Selanjutnya, teknik analisis isu. Jadi, untuk menghadapi berbagai isu strategi, kita membutuhkan alat analisis berikut. Yang pertama, teknik tapisan, yaitu menyaring informasi yang relevan dari banyaknya data atau berita yang ada, yang berguna untuk menghindari hoaks dan fokus pada informasi penting. Yang kedua, mind mapping, jadi teknik visualisasi ide dan permasalahan dalam bentuk peta pikiran. Ini membantu dalam memahami hubungan antar elemen dalam suatu isu. Yang ketiga, fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Jadi, ini adalah alat analisis penyebab masalah, root cause analysis, membantu kita menemukan akar permasalahan dari suatu isu dengan mengelompokkan penyebabnya. Yang keempat, analisis SWOT, yaitu melihat kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threat. Berguna untuk merumuskan strategi menghadapi isu dan berbagai sudut pandang. Kesiapsiagaan bela negara yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, ASN siap dituntut dalam segala situasi, misalnya menghadapi bencana, konflik sosial, hingga ancaman dunia digital. Semua ini dilakukan dengan dasar cinta tanah air dan kesadaran bernegara. Kemampuan awal bela negara yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani. ASN harus memiliki fisik yang kuat agar siap menghadapi tekanan kerja dan darurat nasional. Yang kedua, kesehatan jasmani, yaitu menjaga pola hidup sehat, olahraga teratur, dan tidak mudah sakit. ASN sehat berarti pelayanan publik yang optimal. 3. Kesiapsiagaan mental. Jadi mental yang stabil, tahan tekanan, dan tidak mudah stres. Sangat penting dalam menghadapi situasi sulit atau konflik sosial. Keempat, kesehatan mental yaitu keseimbangan emosional dan psikologis agar tetap tenang, fokus, dan berpikir jernih. Kelima, kearifan lokal, yaitu memahami dan menghormati nilai-nilai budaya setempat. ASN yang mengenal budaya lokal akan lebih diterima dan efektif dalam melayani masyarakat. Baiklah, dari materi yang telah dipaparkan, kesimpulannya adalah agenda 1 pelatihan dasar CPNS membekali ASN dengan wawasan kebangsaan, kemampuan menganalisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. ASN dituntut untuk memiliki rasa cinta tanah air, setia pada Pancasila, serta mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa secara profesional. Melalui pemahaman terhadap isu-isu strategis dan kesiapan fisik maupun mental, diharapkan ASN dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, tanggung jawab, dan semangat bela negara dalam setiap aspek pekerjaannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.